Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Diva Nuzula dengan NIM 11230150000049. Saya dari kelas 1B kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Akhlak. Saya akan menyampaikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 5, khususnya dalam mata kuliah Pendidikan Akhlak. Penerapan hikmah, ifah, syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki sisi baik. Sebagai seorang muslim, kita sudah seharusnya memiliki sifat husnuzon atas semua perbuatan yang telah kita lakukan. Akal sehat mewajibkan bahwa jalan yang baik dan benar adalah jalan Allah, karena jika menelusurinya mendapatkan ketentraman serta meraih peningkatan. Hal itu menjadi pilihan yang bijaksana. Sayang tidak semua orang menelusurinya. Hanya yang dianugerahi hikmah yang dapat memahami serta mengambil pilihan yang tepat. Ahli tafsir mengatakan, hikmah diambil dari kata hakama yang pada mulanya berarti menghalangi. Dari akar kata yang sama terbentuklah kata yang bermakna kendali, yakni suatu yang fungsinya mengantar kepada yang baik dan menghindarkan dari yang buruk. Untuk mencapai maksud tersebut, diperlukan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Penerapan hikmah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi seseorang yang optimis serta terus berjuang maju dalam hidup, lebih menerima keadaan hidup saat ini, ajarkan arti kedewasaan dalam mengambil sikap, belajar memahami jalan pikiran orang lain, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mengetahui kebaikan yang dilakukan orang lain, dan juga berhati-hati atas apa yang dilakukan. Sebagai seorang yang beragama Islam, tentunya kita harus menjaga kehormatan diri, terutama untuk kalangan remaja yang masih perlunya bimbingan dalam menstabilkan moralitas Islam. Islam sangat menganjurkan manusia untuk menjaga kehormatan diri atau yang disebut dengan ifah. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33. Wahbah Juhaili dalam tafsirnya Al-Wasit menafsirkan ayat tersebut, yaitu jangan memaksa budak-budak wanita untuk berzina, baik dalam menginginkan menjaga diri dari perzinaan ataupun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan materi. Ifah diambil dari akar kata afa, yaitu ifah, yaitu menjaga kehormatan diri, kesucian diri, tidak mau mengerjakan hal yang keji. Secara istilah, ifah yaitu keutamaan yang dimiliki manusia ketika seseorang itu mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya, baik dalam menahan diri dalam hubungannya. Menurut Al-Ghazali, ifah merupakan pemeliharaan diri dari perbuatan yang tercela, berupa kekuatan syahwat bahimiyah, artinya kekuatan syahwat yang mudah terpengaruh oleh kekuatan akal, sehingga apa yang dirasakan seperti kesediaan dan kegembiraan sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan oleh akal. Ifah menurut Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan Quran Surat An-Nur ayat 33 dalam tafsirnya mengenai kata walayash ta'fif dengan makna hendaklah dia berusaha mensucikan dirinya.
Beberapa penerapan iffah dalam kehidupan sehari-hari selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian yang secara islami. Selalu menjaga kehalalan makanan, minuman, dan rezeki yang diperolehnya. Menundukkan pandangan mata atau godul basor dan menjaga kemaluannya. Tidak khalwat atau berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Senantiasa menjauhi diri dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah. Sebagai seorang manusia, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Salah satunya membela kebenaran dengan segenap keberanian. Dalam Islam, hal tersebut dikenal sebagai syaja'ah. Syaja'ah sendiri berarti gagah atau berani. Secara bahasa, syaja'ah merupakan kekuatan nyata, keberanian, tekun, kegagahan, kekuatan hati, menghadapi keputusan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Sementara itu, secara istilah, syaja'ah diartikan sebagai keteguhan hati, kekuatan pendirian, dan keberanian jiwa yang dimiliki seseorang ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Syaja'ah juga dapat dipahami sebagai keberanian karena benar dan tidak ada ketakutan dalam menyampaikan kebenaran demi meraih ridho Allah. Sifat syaja'ah ini menjadi ciri seseorang yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dalam pandangan Imam Syahid Hasan al-Banna, pengertian syaja'ah adalah azimul ihtimal, yang artinya besarnya daya pikul dan daya tahan. Ia akan bersabar ketika diberi ujian, dan ia akan bersyukur ketika ia diberi kenikmatan. Ada beberapa contoh penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, hingga penyiksaan, asalkan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterus terang dan konsisten dalam menyampaikan kebenaran. Memegang rahasia yang telah diinformasikan, terutama dalam hal kebaikan, mengakui kesalahan diri sendiri, bersikap objektif kepada diri sendiri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.